Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Happy New Year Haloho, dosen ilmu komunikasi Universitas Kalbis. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran tatap muka untuk mata kuliah Pengenalan Dasar Ilmu Komunikasi dengan tema Konsep Dasar Ilmu Komunikasi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester pertama di Universitas Kalbis. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, yang mana 14 pertemuan untuk teori dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Untuk penilaian mata kuliah ini terdiri dari penilaian tugas individu sebanyak 5%, lalu penilaian tugas proyek 25%, partisipasi kelas 25%, untuk UAS dan UTS masing-masing 20%. Adapun pembuatan video ini ditujukan untuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi khususnya untuk pengajaran. Mari kita saksikan video pembelajaran saya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, nah senang ya, ini hari pertama teman-teman mengikuti perkuliahan. Deg-degan nggak sih? Ada deg-degannya karena belum pernah kuliah, ini pertama kali. Nah, jadi saya berharap semoga pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang berkesan buat teman-teman. Nah, supaya lebih berkesan, saya juga mau perkenalan dulu. Karena pasti teman-teman belum pernah Ibu Happy New Year Haloho. Jadi, saya adalah dosen tetap di jurusan ilmu komunikasi. Dan hari ini, saya akan membawakan materi terkait konsep dasar ilmu komunikasi. Mata kuliah ini, mata kuliah wajib untuk seluruh anak ilmu komunikasi di Universitas Kalbis. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas lebih lanjut, lebih mendalam, supaya kita punya pengertian yang sama apa itu ilmu komunikasi. Ya, mari kita lihat hari ini seperti apa itu ilmu komunikasi, definisinya, ruang lingkup dan karakteristiknya. Jadi, kira-kira nanti ada 3 ini nih yang kita pelajari hari ini. Ya, lalu saya akan memulai dengan kata ini, teman-teman. Komunikasi adalah salah satu aktivitas dikenali oleh semua orang, ya. Nah, saya akan buat lebih mudah. Mari kita lihat dari pengenalan ini dulu, ya. Katanya semua makhluk di muka bumi ini berkomunikasi, ya. Mulai dari manusia, hewan, tumbuhan berkomunikasi. Tapi Bu, ini ilmu komunikasi hari ini kita belajar juga nggak terkait komunikasi tumbuhan, tua, dengan pacar, dengan teman, atau dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi ilmu komunikasi hanya mempelajari komunikasi antar manusia. Kalau ada orang berdoa kepada Tuhan, itu bentuk komunikasi enggak? Oke, siapa namanya? Oke, silakan Jessica. Gimana menurut Jessica? Menurut saya komunikasi dengan Tuhan itu termasuk komunikasi. Cuma untuk dalam kajian ilmu komunikasi tidak dipelajari karena hanya membahas terkait komunikasi antar manusia saja. Ya, nanti di sana akan mempelajari hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, mari kita bahas lebih lanjut materi terkait ilmu komunikasi. Teman-teman, katanya sejak ilmu komunikasi ini ada banyak banget definisi untuk ilmu komunikasi. Dan ada namanya si Frank Dance. Ya, si Frank Dance ini mencoba menginventarisasi atau mengumpulkan definisi-definisi dari ilmu komunikasi dari berbagai ahli. Saya buat definisinya adalah proses penyampaian pesan, baik itu verbal dan non-verbal. Nanti kita di pertemuan berikutnya akan belajar apa itu verbal dan non-verbal. Tidak paham jadi paham, dari tidak tahu jadi tahu, ya. Dari kita tidak empati jadi kita empati gitu ya, karena
kita paham ya. Jadi ini adalah 5 komponen dasar supaya komunikasi terjadi. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Ada yang mau bertanya nggak? Ya saya. Oke, silahkan. Namanya siapa? Leon saya. Leo. Oke, silahkan Leo. Tadi yang di bagian untuk yang saluran itu berarti emang salah satu kayak pilar pertama dalam terjadinya komunikasi gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada saluran, kita nggak bisa ada komunikasi, atau misalnya tanpa saluran ini nggak bisa komunikasi. Oke, pertanyaan yang menarik nih dari Leo. Saluran dalam proses komunikasi, apakah akan selalu ada atau ada mungkin momen kita berkomunikasi tanpa saluran gitu ya? Nah, pada dasarnya akan selalu ada saluran, entah itu salurannya berupa saluran mekanis membutuhkan alat bantu atau saluran yang tersedia secara alami. Contohnya dalam konteks ini, ketika misalkan bahasa isyarat gimana Bu gitu ya, salurannya tetap bisa harus menggunakan saluran. Contohnya apa? Itu tadi ya, bahasa tubuh kita itu adalah saluran untuk menyampaikan pesan. Atau dalam situasi ketika berbicara tatap muka, maka salurannya seperti yang tadi saya sampaikan adalah ruang udara tadi ya, yang bisa mengirim gelombang suara ke dalam kendang telinga kita. Jadi emang saluran adalah komponen yang akan hadir dalam proses komunikasi ya. Sudah jelas? Ya, terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Lalu ada komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan komunikasi antar budaya. Berapa? Ada nggak? Dan Jessica ya, diri sendiri ya. Ada lagi yang tahu? Komunikasi kelompok. Oke, namanya siapa? Bintang. Dari bintang komunikasi kelompok. Ayo, apalagi yang pernah kalian lakukan di antara ini? Ada yang pernah komunikasi publik? Yang bentuknya seperti apa itu? Saya kalau komunikasi publik mungkin ngobrol sama publik, saya nggak tahu. Oke, masyarakat luas seperti itu ya. Namanya siapa? Jacob. Tadi Jacob bilang komunikasi publik. Jadi yang udah dikenalin ya, intrapersonal tadi dari Jessica, kelompok tadi dari Bintang, Jacob komunikasi publik. Ada lagi yang tahu? Komunikasi organisasi. Kira-kira menurut kamu komunikasi organisasi itu apa? Kayak misalkan musyawarah kayak karena gitu. Oh, oke. Jadi ada organisasinya ya, organisasi Karang Taruna dan lain-lain. Jadi penyampaian pesan di dalam organisasi. Oke, menarik. Teman-teman tahu nggak sih beberapa yang teman-teman tadi sampaikan sebagian besar benar ya. Mari kita ulas satu-satu. Intrapersonal itu komunikasi secara sederhana dengan diri sendiri. Contoh ketika teman-teman memotivasi diri, kayak pagi-pagi, aku cantik, aku bisa hari ini ngikutin kelas mata kuliah pengenalan dasar ilmu komunikasi. Nah, itu adalah komunikasi intrapersonal. Kamu bicara dengan diri kamu sendiri, atau kamu bertanya sebelum membeli barang dengan diri sendiri, aduh beli nggak ya, uangnya cukup nggak ya. Nah, itu adalah intrapersonal. Sedangkan interpersonal itu komunikasi dengan orang lain. Tapi atau ini ibu sedang melakukan praktek komunikasi publik, karena saya sebagai pembicara dan teman-teman di sini sedang mendengarkan saya. Itu adalah komunikasi publik. Nanti mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah public speaking, khususnya penyampaian pesan di organisasi dan penyampaian pesan melalui media massa. Tadi saya koreksi sedikit ya, media massa itu adalah media yang dipakai untuk menyampaikan pesan kepada media massa, kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan media massa. Misalnya televisi, surat kabar, kan gitu ya, portal berita online, dan juga radio. Nah, itu adalah
komunikasi bahasa. Baik, sudah memahami ini adalah ruang lingkup. Jadi kita nggak ada ya membahas komunikasi dengan hewan, tidak ada ya. Oke, tidak ada juga membahas komunikasi dengan yang makhluk gaib, tidak ada. Karena itu bukan ruang lingkup ilmu komunikasi, ya. Nah, jadi kini materi kita selanjutnya adalah fungsinya. Fungsi yang saya buat di sini adalah fungsi yang umum. Bisa juga teman-teman tambahkan, ya. Misalnya fungsi komunikasi yang pertama itu menyampaikan pesan, menyampaikan gagasan. Bisa juga untuk menghindari keterasingan. Bu, emang kalau manusia nggak berkomunikasi bisa sendiri? Iya, pernah nggak dengar di Jepang itu ada namanya Hikikomori? Itu adalah peristiwa di mana banyak anak muda mengurung diri di kamar dan tidak mau berkomunikasi dengan orang luar. Akhirnya mereka mengalami depresi dan bunuh diri. Jadi teman-teman, komunikasi ini ternyata penting karena kita adalah makhluk sosial. Oke, berikutnya untuk mengetahui diri. Loh, saya tahu saya cantik itu dari siapa? Oh, dipuji sama emaknya. Misalkan, siapa namanya? Bagus Aji Maulana. Kok bagus sekali ini namanya ya. Nah, bagus nih. Bagus tahu bagus itu ganteng karena dipuji sama emak kan tiap hari ya. Wah, anak ibu yang ganteng. Nah, jadi kita mengenal diri kita karena ada komunikasi dengan orang lain. Orang lain mengonfirmasi, aduh kamu kok baru, kamu kok kurang sih gitu ya, itu kamu bagus gitu ya, atau kamu cerdas, kamu pinter, itu tahunya dari mana? Karena ada komunikasi, kita jadi tahu diri kita sendiri, kita mengenal diri kita ya. Semua orang, saya juga pernah sedih ya, kesedihan itu manusiawi. Nah ternyata teman-teman, komunikasi bisa menjadi salah satu cara mengatasi kesedihan. Kalau sedih pengen curhat, betul ya. Kalau sedih pengen dihibur, ya kan? Nonton stand up comedy itu adalah bagian dari komunikasi. Jadi kita terhibur. Kalau lagi sedih, scrolling. Nah itu adalah komunikasi. Jadi kita bisa berinteraksi. Nah, jadi teman-teman mengurangi stres, mengurangi kesepian, itu adalah fungsi komunikasi. Ayo, ada yang mau nambahin nggak fungsi yang di sini? Selain yang Ibu sebutkan ini, menurut kalian ada lagi nggak fungsi komunikasi? Memecahkan masalah. Wah, keren. Benar ya, katanya kalau kita punya masalah, ya bisa didiskusikan. Betul ya? Oke, keren nih. Namanya tadi adalah apa nih? Oke, bintang ya. Menurut bintang apa lagi nih fungsinya? Untuk mengikuti panduan. Mengikuti panduan. Seperti apa ya Pak Bintang? Seperti contohnya untuk membuka area yang bisa memasak, lagi juga yang berhubungan dengan aksi yang ingin kita lakukan terhadap suatu baik itu benda maupun tindakan. Iya, harus kita tanya ya, ini gimana cara buatnya kan gitu. Kalau tidak bertanya sesat. Benar, Bintang. Keren sekali. Artinya kalian sendiri sudah memahami ya bahwa komunikasi itu banyak fungsinya. Bahkan bayangkan kalau suatu hari kita diminta untuk diam aja, tapi harus tetap melakukan aktivitas. Bingung nggak? Bingung kan meminta makan terlalu asin, masa nggak bisa juga komunikasi diam aja. Telepati nggak mungkin ya. Nggak bisa selesai pekerjaan kita kalau nggak ada komunikasi. Nah, jadi ininya komunikasi banyak fungsinya ya. Dan ini adalah karakteristiknya. Sebelum sampai sini ada yang mau tanya dulu? Dari fungsi-fungsi tadi jelas? Jelas. Oke. Saya akan masuk ke karakteristik. Nah, di karakteristik ini mohon diperhatikan baik-baik karena biasanya materi ini juga akan muncul di ujian ya. Jadi teman-teman mohon dipahami dengan baik. Materi karakteristik komunikasi ini akan juga memampukan teman-teman mengerti komunikasi itu punya ciri-ciri, punya penandanya sendiri. Nah, yang pertama, komunikasi adalah proses. Tadi kan Ibu bilang komunikasi ada komponennya kan? Dari komunikator dulu, terus pindah ke
komunikan. Maka itu sebuah proses. Jadi pesan tadi ada di benak komunikator, dikirimkanlah melalui suara tadi sampailah kepada si pendengar, yaitu si komunikan, ya kan? Si komunikan memahami, akhirnya dia tahu apa yang kita maksudkan. Muncullah namanya pemahaman bersama. Maka berikutnya yang kedua, komunikasi itu bertujuan, teman-teman. Artinya setiap kita melakukan komunikasi, kita pasti punya maksud. Contoh tadi, saya bertanya supaya saya tahu teman-teman paham atau tidak. Lalu saya juga boleh bertanya nih, tujuannya misalnya teman-teman baru nih ya, Fandi mau kenalan nih sama Bagas, ya kan? Bagus, namanya siapa? Bagus, tujuannya adalah untuk mengetahui namanya. Ya, begitu ya. Berikutnya, komunikasi harus memiliki partisipan. Ya, jadi kalau nggak ada partisipannya tidak mungkin terjadi komunikasi itu. Harus ada komunikator dan komunikan. Baik, berikutnya teman-teman, komunikasi bersifat transaksional. Itu artinya kalau ada yang mengirim berarti harus ada yang menerima, ya. Jadi saya ngomong sendiri nih diabaikan, ya kan? Nah, sama kayak saya di sini ada yang ngomong, ada yang dengerin, ya. Jadi transaksional, ada pertukaran pesan. Lalu yang berikutnya simbolis. Kira-kira simbolis apa sih? Ada yang tahu nggak? Tanda. Apa lagi? Gimana? Ada lagi? Simbol itu tanda, betul. Kata-kata tanda nggak? Kata-kata. Kata-kata adalah tanda. Contoh saya bilang, kamu cantik. Cantik itu artinya berarti yang enak dipandang mata, kan gitu ya. Berarti kata cantik itu adalah simbol, ya. Maka dalam proses komunikasi kita juga menggunakan simbol, baik itu kata-kata maupun bentuk tindakan, ya, perilaku, ya, itu adalah simbol. Materi kita hari ini, ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan sebelum kita menutup kuliah ini, saya mau minta teman-teman untuk bekerja dalam kelompok, coba identifikasi dari ruang lingkup komunikasi yang tadi kita pelajari, mulai dari interpersonal sampai ke komunikasi antar budaya. Coba teman-teman diskusikan dengan teman di sampingnya apa saja yang pernah teman-teman dan sering teman-teman lakukan. Artinya bentuk konteks komunikasi yang mana yang sering teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau banyak kami soalnya kan masih ya, artinya dalam kehidupan sehari-hari banyak kan interpersonal yang terjadi. Misalkan teman-teman ya, kalau komunikasi publik belajarnya ya dia harus ada kesempatan ya karena event atau ada pidato atau organisasi dan tidak seperti itu. Oke, bisa berarti ya membuat contoh-contohnya. Oke, baik. Kasih silakan melanjutkan. Bisa ya bikin contohnya ya. Kira-kira yang mana yang paling diharuskan kemana ya? Akhirnya melakukan apa? Merenungkan berpikir ya, itu bagian dari bisa ya kasih contoh berikutnya. Baik. Oke, teman-teman, saya lihat dari hasil yang sudah teman-teman kerjakan, contoh-contohnya sudah benar, berarti teman-teman sudah mengerti konteks komunikasi tadi yang merupakan word link komunikasi. Saya lihat tadi sebelah sana sudah memberikan contoh interpersonal dan intrapersonal, ya. Sebelah sini
komunikasi antar budaya, komunikasi massa tadi, dan sebelah sini ada yang ngasih contoh komunikasi publik dan komunikasi personal. Jadi saya anggap teman-teman sudah memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar terkait sejarah ilmu komunikasi. Materinya sudah bisa teman-teman akses di LMS Kampus di LIPS ya. Jadi teman-teman PPT dan juga materinya sudah bisa teman-teman akses di sana ya. Oke, baik. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman hari ini. Sampai bertemu di pertemuan kedua minggu depan dengan topik sejarah fungsi ilmu komunikasi. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.